Apa kalian tahu, di suatu masa, sebuah bahasa yang lahir dari padang pasir pernah mendominasi dunia. Di saat Eropa terpecah dalam kegelapan dan konflik, di Timur Tengah, lahir mercusuar ilmu pengetahuan. Kota-kota seperti di Baghdad, Kairo, dan Cordoba menjadi pusat dunia. Dan disinilah, bahasa Arab bukan lagi sekedar bahasa suku, tapi menjadi bahasa ilmu, filsafat, kedokteran, dan bintang-bintang. Ingin jadi dokter, kamu harus bisa bahasa Arab. Ingin belajar matematika, filsafat, astronomi, semua sumber utama ditulis dalam bahasa Arab. Dari perpustakaan di Baghdad hingga sekolah-sekolah penerjemah di Toledo, dari padang pasir Afrika hingga universitas-universitas Eropa, bahasa Arab adalah kunci menuju ilmu pengetahuan. Tapi bagaimana bisa? Bagaimana sebuah bahasa dari gurun tandus bisa menguasai dunia pengetahuan? Dan kenapa akhirnya posisi itu hilang? Disinilah, karena di video ini, kamu akan menyelami masa ketika bahasa Arab adalah bahasa internasional. Ketika Rasulullah Muhammad SAW wafat pada tahun 632 Masehi, dunia Islam baru saja tumbuh dari tanah Hijaz, sebuah cahaya kecil yang bersinar di tengah padang pasir. Tapi siapa sangka, dalam waktu yang begitu singkat, kurang dari 1 abad, cahaya itu menjelma menjadi api besar yang menyinari wilayah dari barat hingga timur, dari pantai Spanyol yang jauh di barat hingga dataran luas di India Timur. Panji Islam berkibar gagah, membawa serta semangat keimanan, keadilan, dan peradaban. Namun di balik kejayaan itu, terselip tantangan besar. Dunia Islam saat itu bukanlah satu bangsa, ia adalah lautan etnis, budaya, dan bahasa yang berbeda-beda. Dari Yunani di Suriah, Persia di Irak, hingga beragam dialek lokal yang menghuni pelosok negeri, kekhalifahan raksasa ini terancam lumpuh oleh kebingungan komunikasi. Surat-surat pemerintah diterjemahkan berkali-kali, keputusan administratif berjalan lambat, integrasi wilayah terganggu, peradaban yang tengah dibangun bisa retak, hanya karena tak ada satu suara yang menyatukan. Dan disinilah sejarah mencatat nama yang tak boleh dilupakan. Khalifah Abdul Al-Malik bin Marwan. Di bawah kepemimpinannya, sebuah keputusan revolusioner diambil. Bahasa Arab, bahasa Al-Quran, diangkat menjadi bahasa resmi negara. Itulah titik baliknya. Dari istana Damaskus, gelombang Arabisasi mulai bergulir. Bahasa Yunani dan Persia, yang dulu menguasai meja-meja birokrasi, digantikan oleh aksara-aksara Arab. Dari Suriah, Sulaiman bin Sa'ad al-Ghusani memimpin transisi yang monumental. Ia menggantikan Sarjun bin Mansur, kepala fiskal lama, dan mengubah wajah administrasi kekhalifahan. Transformasi ini tidak terjadi dalam semalam, tapi perlahan, seperti sungai yang mengukir lembah. Bahasa Arab mulai mengalir ke setiap sudut negeri, dan dampaknya luar biasa. Bahasa Arab bukan hanya menyatukan, tapi juga menghidupkan. Ia menjadi wadah ilmu pengetahuan, menjadi bahasa para cendekiawan, para penyair, para filsuf. Dari Baghdad hingga Cordoba, karya-karya agung dalam astronomi, kedokteran, matematika, dan sastra lahir dalam bahasa ini. Bahasa Arab menjelma menjadi jembatan emas yang membawa dunia menuju zaman keemasan Islam. Kini, berabad-abad setelah keputusan besar itu diambil, warisan Khalifah Abdul Al-Malik masih terasa. Bahasa Arab tetap berdiri kokoh, bukan hanya sebagai bahasa agama, tetapi sebagai lambang kejayaan, sebuah peradaban yang pernah mengubah dunia. Dan semuanya bermula dari satu keputusan yang menyatukan jutaan jiwa dalam satu suara.
di sebuah kota yang menjadi pusat peradaban dunia, tempat di mana ilmu pengetahuan dari berbagai penjuru bumi dikumpulkan, diterjemahkan, dan dikembangkan. Kota itu adalah Baghdad pada abad ke-8 hingga ke-13 Masehi yang di bawah naungan Kekhalifahan Abbasiyah. Kami pernah membahasnya juga di channel ini. Di jantung kota ini berdiri sebuah institusi legendaris, Baitul Hikmah atau House of Wisdom, didirikan pada masa Khalifah Harun al-Rasyid dan berkembang pesat di era putranya, Khalifah al-Ma'mun. Baitul Hikmah bukan sekedar perpustakaan, ia adalah pusat penerjemahan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dari berbagai budaya, Yunani, Persia, India, hingga Romawi. Di antara para ilmuwan besar yang berkarya di Baitul Hikmah, nama Muhammad bin Musa al-Khawarizmi bersinar terang. Siapa sih yang tidak tahu sama beliau? Sekitar tahun 820 Masehi, ia menulis kitab Alkitab Al-Mutasar, Behisab Al-Jabar, wa Muqabalah, yang memperkenalkan konsep Al-Jabar atau Al-Jabar sebagai disiplin ilmu tersendiri. Istilah Al-Jabar sendiri berasal dari judul buku ini. Al-Khawarizmi juga memainkan peran penting dalam memperkenalkan sistem angka Hindu-Arab ke dunia Islam dan kemudian ke Eropa. Karyanya dalam bidang astronomi dan geografi, termasuk revisi terhadap karya Ptolemy, menunjukkan kedalaman pengetahuannya dan kontribusinya yang luas. Sementara itu, di bidang kedokteran, Ibnu Sina atau Avicenna menulis Al-Qanun fi al-Tibb atau The Canon of Medicine, sebuah ensiklopedia medis yang menyatukan pengetahuan dari Yunani, India, dan pengalaman klinisnya sendiri. Karya ini menjadi rujukan utama di universitas-universitas Eropa selama berabad-abad. Bahkan digunakan di Montpellier hingga tahun 1650 Masehi. Al-Qanun tidak hanya menyusun ulang pengetahuan medis yang ada, tetapi juga memperkenalkan metode diagnostik dan pengobatan yang sistematis, serta menekankan pentingnya observasi klinis. Pengaruhnya melampaui dunia Islam, membentuk dasar praktik medis di dunia Barat. Pada abad pertengahan, bahasa Arab bukan sekedar alat komunikasi sehari-hari di dunia Islam. Ia menjelma jadi bahasa ilmu pengetahuan yang melintasi batas agama, etnis, dan wilayah geografis. Selama periode yang dikenal sebagai zaman keemasan Islam, bahasa Arab menjadi lingua franca, bahasa pengantar utama dalam dunia ilmu pengetahuan. Para ilmuwan dari berbagai latar belakang, termasuk Muslim, Kristen, dan Yahudi, menggunakan bahasa Arab untuk menulis, menerjemah, dan menyebarkan karya-karya ilmiah. Salah satu tokoh penting dalam perkembangan ini adalah Hunain bin Ishaq, seorang dokter dan cendekiawan Kristen Nestorian yang hidup pada abad ke-9 dan menguasai bahasa Yunani, Arab, Suriah, dan Persia. Hunain memimpin proyek penerjemah besar-besaran di Bait al-Hikmah atau House of Wisdom di Baghdad, menerjemahkan lebih dari 100 karya medis dan filosofis dari bahasa Yunani dan Suryani ke dalam bahasa Arab. Ia juga menerjemahkan karya-karya besar seperti tulisan Galen dan Hippocrates, serta filosofi Aristoteles dan Plato ke dalam bahasa Arab. Metode penerjemahannya yang teliti dan sistematis memastikan akurasi dan kualitas tinggi, menjadikan karya-karya tersebut dapat diakses dan dikembangkan oleh ilmuwan Muslim. Karyanya tidak hanya memperkenalkan ilmu pengetahuan Yunani kepada dunia Islam, tetapi juga memperkaya terminologi medis dalam bahasa Arab, menjadikannya bahasa yang presisi untuk diskusi ilmiah. Contoh lain adalah Maimonides atau Musa bin Maimun, seorang filsuf dan dokter Yahudi yang hidup pada abad ke-12. Meskipun berasal dari komunitas Yahudi, Maimonides menulis karya-karyanya dalam bahasa Arab, termasuk Guide for the Perplexed yang membahas filsafat dan teologi. Karyanya menunjukkan bagaimana bahasa Arab digunakan untuk ilmuwan non-Muslim untuk berkontribusi dalam diskursus ilmiah dan filosofis pada masa itu. Pada abad ke-12 dan ke-13,
Eropa mengalami transformasi intelektual besar-besaran yang dikenal sebagai Renaissance abad pertengahan atau gerakan perubahan besar di Eropa yang terjadi di abad pertengahan, seperti lahirnya kebebasan berpikir, munculnya paham-paham baru di Eropa, dan lain-lain. Apa ini harus kita bahas juga? Sepertinya menarik. Salah satu pendorong utama dari kebangkitan ini adalah transfer ilmu pengetahuan dari dunia Islam ke Eropa, terutama melalui wilayah Andalusia Spanyol dan Sisilia. Di kota Toledo, Spanyol, terjadi gerakan penerjemahan besar-besaran yang dikenal sebagai Toledo School of Translator. Para cendekiawan Kristen, Yahudi, dan Muslim bekerja sama menerjemahkan karya-karya ilmiah dari bahasa Arab ke Latin. Gerard dari Cremona, seorang penerjemah terkenal, menerjemahkan lebih dari 70 karya ilmiah, termasuk Almagis, karya Ptolemy, dan Canon of Medicine, karya Avicenna atau Ibnu Sina. Ibnu Al-Haytham, dikenal di barat sebagai Al-Hazen, menulis Book of Optics yang merevolusi pemahaman tentang cahaya dan penglihatan. Karyanya ini mempengaruhi ilmuwan Eropa seperti Roger Bacon dan Johannes Kepler. Itu Kepler PP, bukan? Nah ini, Averroes atau Ibn Rushd adalah seorang filsuf dan komentator karya-karya Aristoteles. Komentarnya membantu menghidupkan kembali minat Eropa dalam filsafat Yunani dan mempengaruhi pemikiran stokastik di universitas-universitas Eropa. Fun fact, banyak kata dalam bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Arab, seperti algebra dari aljaber, zero dari cipher, zenith dari sum, alkohol dari alkohol, dan sirup dari sarap. Setelah berdirinya Kekhalifahan Abbasiyah pada abad ke-8, Baghdad menjadi pusat kekuasaan politik dan ekonomi yang signifikan. Di bawah kepemimpinan Khalifah Al-Mansur, Baghdad didirikan sebagai ibu kota baru pada tahun 762 Masehi, menggantikan Damaskus. Lokasinya yang strategis di persimpangan jalur perdagangan utama antara timur dan barat, menjadikannya pusat komersial dan intelektual yang berkembang pesat. Kekhalifahan Abbasiyah memberikan dukungan besar terhadap kegiatan ilmiah dan penerjemahan. Khalifah Al-Mansur misalnya memerintahkan penerjemahan teks-teks astronomi dan astrologi dari berbagai bahasa, termasuk bahasa Yunani, Sanskerta, ke dalam bahasa Arab. Dukungan politik dan ekonomi ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ilmu pengetahuan dan penyebaran bahasa Arab sebagai bahasa ilmu. Islam menekankan pentingnya ilmu pengetahuan sebagaimana tercermin dalam ajaran Al-Quran dan hadis. Nilai-nilai ini mendorong masyarakat muslim untuk mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan pada masa Kekhalifahan Abbasiyah, terutama di bawah kepemimpinan Khalifah Al-Ma'mun yang didirikan Baitul Hikmah di Baghdad. Kekhalifahan Islam mencakup wilayah yang luas dengan beragam budaya dan etnis, termasuk Arab, Persia, Yunani, India, dan lainnya. Untuk memfasilitasi komunikasi dan administrasi, bahasa Arab diadopsi sebagai bahasa resmi. Proses ini diperkuat oleh kebijakan pemerintah yang mendorong penggunaan bahasa Arab dalam administrasi dan pendidikan. Bahasa Arab juga menjadi bahasa pengantar dalam ilmu pengetahuan, sehingga para ilmuwan dari berbagai latar belakang harus menguasainya untuk berpartisipasi dalam diskursus ilmiah. Hal ini menjadikan bahasa Arab sebagai lingua franca di dunia Islam dan sekitarnya. Salah satu faktor kunci dalam menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa internasional adalah gerakan penerjemahan besar-besaran yang terjadi pada abad ke-8 hingga ke-10. Dikenal sebagai gerakan penerjemahan Graeco-Arabic. Upaya ini melibatkan penerjemahan karya-karya ilmiah dan filosofis dari bahasa Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Institusi seperti Baitul Hikmah memainkan peran sentral dalam gerakan ini. Para penerjemah tidak hanya menerjemahkan teks, tetapi juga mengembangkan istilah-istilah ilmiah baru dalam bahasa Arab, memperkaya kosakata, dan memungkinkan diskusi ilmiah yang lebih kompleks. Sebagai hasilnya, bahasa Arab menjadi medium utama
untuk ilmu pengetahuan yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan mempengaruhi perkembangan ilmu di Eropa. Di zaman ketika sebagian besar dunia masih tenggelam dalam konflik dan ketidaktahuan, dunia Islam justru menjadikan ilmu sebagai fondasi kemajuan. Dan di tengah semua itu, bahasa Arab menjadi penghubung lintas benua, lintas keyakinan, bahkan lintas zaman. Bahasa Arab bukan hanya alat komunikasi, tapi juga simbol peradaban yang mencintai ilmu, menampung berbagai budaya, dan terbuka terhadap pemikiran dari manapun. Sejarah ini mengingatkan kita bahwa ketika sebuah masyarakat menjadikan ilmu sebagai bagian dari identitasnya, bahasa mereka pun bisa menembus batas dunia. Mungkin hari ini, peran itu dipegang oleh bahasa lain, tapi nilai yang diusung tetap sama: kolaborasi, pencarian kebenaran, dan semangat belajar tanpa henti. Jadi, jangan pernah remehkan kekuatan bahasa, karena dari situlah peradaban bisa dimulai dan dikenang.